الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده 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 صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para tamu-tamu yang datang berkunjung ke rumah, menyambut mereka, menjamu mereka dengan rahmat, keberkahan dan ampunannya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka surga. Tapi ini merupakan janji yang akan dipenuhi bagi mereka yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, baik dalam bekal perjalanan mereka yang mereka pergunakan adalah bekal yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah persembahan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Allah juga mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak terpesona dengan jumlah yang banyak yang dipersembahkan seseorang. Kalau semua itu bukan berasal dari sumber-sumber yang halal, usaha yang bersih, betapapun banyaknya tidak akan dilihat, apalagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wal thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakan tidak sama antara yang busuk dengan yang baik. Yang busuk maksudnya hal-hal yang bersumber dari usaha-usaha yang tidak benar, usaha-usaha yang tidak baik. Walaupun kita persembahkan di jalan Allah seluruhnya, Allah tidak akan memandang dan menoleh melihat amal tersebut, apalagi membalas. Tidak sama antara yang busuk dengan yang baik. Walaupun kamu tergiur, terpesona menyaksikan jumlah yang busuk begitu banyak, hanya akan menambahkan kebusukan dan kerusakan di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu mereka yang korup, seandainya mereka mempergunakan seluruh harta yang mereka korupsi
mereka keluarkan sebagai infak di jalan Allah, Allah tidak akan menerima. Kecuali mereka bertaubat kembali kepada Allah, lalu mereka mengembalikan uang tersebut kepada mereka-mereka yang berhak. Seandainya milik rakyat, dikembalikan kepada rakyat dengan taubat dan mengembalikan hak-hak rakyat, baru Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan menerima taubat. Oleh karena itu dengan tegas Nabi mengatakan la tuqbalu shadaqatun min ghulul wala salatun bi ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima satu sedekah yang didapatkan dari cara khianat. Dan sholat seseorang tanpa bersuci terlebih dahulu tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu para ulama menerangkan bahwa seseorang apabila sholatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersuci dari dua hal. Yang pertama thaharah hissiyah, mensucikan lahir kita dari kotoran. Yang kedua thaharah ma'nawiyah, mensucikan jiwa kita. Kita datang ke hadapan Allah, baru Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal. Oleh karena itu sebelum kita salat, Allah ingatkan wa idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kebanyakan kaum muslimin, demikian pula kajian-kajian fikih hanya memfokuskan perhatian untuk membasuh wajah, tangan, menyapu rambut, demikian pula untuk membasuh kaki. Mereka tidak meresapi hikmah tujuan di balik semua itu. Kita semua tahu wajah kita bukan merupakan anggota tubuh kita yang paling kotor. Begitu pula tangan kita. Begitu pula rambut kita. Begitu pula harus kalian kedua tangan kita. Tapi di saat Allah perintahkan kita untuk membersihkan wajah kita, agar kita menghadapkan wajah kita dengan lurus dan tulus ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan jiwa kita, niat kita, tujuan kita dari tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Wajah hadirin sekalian menggambarkan kepribadian seseorang. Pada wajah seseorang terdapat kedua bola mata yang sering dipergunakan untuk memandang apa yang diharapkan Allah. Begitu pula mulut yang sering dipergunakan untuk membicarakan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka Allah menginginkan kita terlebih dahulu membersihkan wajah kita, bukan hanya dengan air yang kita basuh, tapi dengan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua tangan kita yang kita basuh pada saat berwudu, bukan hanya sekedar membersihkan kedua anggota tangan tersebut, tapi tujuannya kita berhenti bertobat dari usaha yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempergunakan tangan kita untuk melakukan usaha-usaha perbuatan yang diharamkan Allah. Karena usaha yang haram akan membuat amal kita tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rambut kita bukan karena penuhnya rambut kita dengan kotoran. Rambut kita tumbuh di kepala kita dan sekalian, di mana benak kita dan pikiran kita apabila tidak dibersihkan, disucikan, akan dapat mengotori hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyapu rambut kita agar kita mensucikan apa yang ada dalam benak dan pikiran kita. Begitu pula kedua kaki kita yang Allah perintahkan untuk kita basuh dengan tujuan untuk membersihkan langkah-langkah kita dari apa-apa yang biasa kita lakukan dengan mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka penutup dari perintah ini Allah katakan, "Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak ingin menimbulkan kesempitan bagi kalian. Walakin yuridu liyudhhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tapi Allah ingin mensucikan kalian bukan hanya lahir, tapi lahir dan batin, juga untuk membimbing kalian agar bersyukur kepada Allah. Karena orang-orang yang
halal, yang melangkah di jalan yang diridhai Allah. Hanya mereka yang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka tidak sama antara yang baik dan yang buruk, yang busuk dan yang indah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses dalam arena perjuangan. Kerusakan bangsa kita bukan disebabkan karena hadirin sekalian kurangnya ulama-ulama, bukan disebabkan karena kurangnya orang-orang yang pandai di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka yang tamat dari dalam maupun luar negeri, mereka yang menguasai disiplin ilmu pengetahuan agama, begitu pula sains modern. Hampir kebanyakan mereka warga Indonesia, bahkan mereka yang bekerja di Amerika maupun di Barat. Tapi sayang dari sekalian, mereka tidak memiliki mental orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjaga kebersihan hidup mereka, hingga akhirnya ilmu yang mereka dapatkan tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang mulia. Mereka hanya menjadi alat, menjadi sapi perahang, menjadi keledai bagi orang lain, dimanfaatkan oleh orang-orang dan musuh-musuh Islam untuk kepentingan mereka, usaha mereka, industri mereka, berbagai macam penelitian mereka, sedangkan hasilnya kembali kepada mereka. Yang diberikan kepada kita hanya rumput-rumput yang diberikan kepada keledai-keledai yang bekerja untuk tuan dan majikan mereka. Oleh karena itu, untuk membuat kita menjadi manusia-manusia yang dapat mengangkat martabat dan kehormatan kita hanya dengan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meresapi menghayati salat yang Allah perintahkan untuk kita dirikan. Meresapi juga hikmah di balik kita mensucikan wajah kita, tangan kita, rambut kita, kaki kita. Semua itu bukan sia-sia, tapi untuk mensucikan lahir dan batin kita semua. Para jamaah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bukankah yang menyebabkan Allah menolak persembahan yang dipersembahkan oleh salah seorang anak Adam disebabkan karena dia mempersembahkan sesuatu yang bukan bersumber dari ketakwaan kepada Allah. Ketika persembahan tidak diterima, dia mengancam untuk membunuh saudaranya. Saudaranya menjawab dengan lemah lembut, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi liaqtulaka inni akhafu Allah rabbul alamin. Dengarkan ucapan orang yang bertakwa. Kalau kau ulurkan tanganmu, wahai saudaraku, untuk membunuh aku sekali-kali tak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah. Orang yang bertakwa akan berpikir terlebih dahulu sebelum dia berucap, sebelum dia berbuat, sebelum dia bekerja. Akal di depan, nafsunya di belakang. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, hawa nafsunya di depan, sedangkan akalnya di belakang. Maka dia hanya sekalian memberdayakan, memanfaatkan apa-apa yang Allah ajarkan kepadanya, bukan untuk kebaikan dirinya maupun umatnya, tapi untuk melakukan berbagai macam perusahaan. Permainan-permainan yang dilakukan oleh partai-partai politik saat ini, baik yang berasaskan Islam, baik yang berasaskan Pancasila, bahkan mereka yang mengetahui agama, yang menghafal Al-Quran, jumlah mereka pada saat ini semakin hari semakin banyak. Hampir setiap masjid di Jakarta diimami oleh mereka yang menghafal Al-Quran. Banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran melamar di masjid-masjid untuk menjadi imam. Tapi kenapa justru moral kita semakin melemah, moral kita semakin merosot? Karena kita hari sekalian menghadapi agama bukan sebagai pedoman hidup. Al-Quran tidak kita resapi dan kita hayati. Agama kita jadikan sebagai bahan pertentangan, perselisihan, perdebatan untuk
baik atas saudaranya maupun masyarakat banyak, tapi tugasnya untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan amal soleh dan sebelumnya mengajak orang lain, dia memulai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur, yang lurus dan tidak berkhianat dengan amanat yang diserahkan padanya. Jika Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyamun wa may ya'ti wa may ya'ti bima dhalla yaumal qiyamah." Sekali-kali mustahil seorang nabi akan berkhianat, mengkhianati amanat yang diamanatkan kepadanya. Maka siapa yang berkhianat, dia akan membawa buah dari pengkhianatannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bukan ini untuk banyak-banyak menghafal Al-Quran, tapi mereka ini untuk mengamalkan apa yang mereka pahami dari Al-Quran, hingga membuat mereka hidup menyatu dengan Al-Quran yang diterangi oleh cahaya Allah, dibimbing oleh petunjuknya. Mana mungkin berbagai macam bimbingan, petunjuk dan konsep dapat mengalahkan apa yang diajarkan oleh Rabbus Samawati wal Ardh. Tapi kondisi keadaan kaum muslimin saat ini mirip bagaikan seekor unta yang mati dalam keadaan haus di tengah padang pasir, padahal di atas punggungnya terdapat berkantong-kantong air. Bagaikan keledai yang mengikut tumpukan-tumpukan buku, tapi tidak mengambil manfaat dari ilmu yang terdapat pada buku tersebut. Begitu pula kita Quran yang kita hafal, hadis-hadis Rasul yang kita baca, ceramah-ceramah yang kita sampaikan dan kita dengar. Ternyata kita orang yang paling jauh dari berbagai macam hikmah-hikmah yang terdapat dalam ayat Allah maupun yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru orang-orang di luar Islam yang tidak menerima kitab Allah, mereka berusaha untuk membangun bangsa mereka, membangun negeri mereka dengan kejujuran, dengan amanat dan menegakkan hukum yang seberat-beratnya bagi manusia. Maka pada masa Nabi kita hadirin sekalian, Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya untuk tidak berkhianat, mengambil sesuatu dari rampasan perang. Dalam sebuah riwayat, salah seorang hadirin sekalian, setelah usai peperangan dikuburkan, ternyata jasad dimuntahkan kembali oleh tanah. Para sahabat bertanya-tanya, "Kenapa ya Rasulullah? Bukankah orang ini berjuang berjihad bersama kami?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Orang ini bukan orang yang paling berdosa dan melakukan kejahatan di atas muka bumi. Orang ini bukan orang yang paling kotor, tapi Allah muntahkan dia sebagai pelajaran peringatan bagi kami. Dia telah mengambil sesuatu dari rampasan perang sebelum dibagikan dengan sikap khianat, maka dimuntahkan oleh bumi untuk mempertunjukkan kepada kalian agar kalian tidak melakukan perbuatan semacam itu." Setelah itu dikumpulkan orang tersebut kembali, hadirin sekalian. Ini pelajaran bagi kita. Jangan kita bangga dengan apa yang kita keluarkan. Jangan kita membanggakan apa yang kita miliki. Ilmu tanpa amal tidak akan diterima oleh Allah dan bukan kehormatan. Begitu pula nasab, begitu pula kedudukan, begitu pula harta, semua akan menjadi sia-sia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua kehidupan dunia ini hanyalah merupakan kesenangan yang penuh dengan kepalsuan. Begitu tiba di hadapan Allah, ternyata dia tidak dapat membanggakan apa yang pernah dibangun, yang dimiliki, tapi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang pernah diperbuat. Apakah kita semua menjamin kita masih akan hidup lama dalam kehidupan dunia ini? Mungkin saja esok atau lusa panggilan Allah akan datang kepada kita, atau mungkin kita melangkah dari rumah Allah, ternyata belum sampai di rumah, malakul maut telah menjemput kita semua. Maka Nabi selalu mengingatkan kita, "Akhiru min dzikri hadimin ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian yang mengurangi kalian untuk hadir terlena bersama kesenangan dari kehidupan dunia ini. Ketahuilah bahwa hisab di hari kemudian nanti amat cermat, amat teliti, akan menghisab amal kita walaupun yang sekecil-kecilnya. Allah hanya akan mengampuni orang-orang yang
bertaubat, sedangkan yang datang kepada Allah tidak memohon ampun, tidak bertaubat dari perbuatannya, beriman dosa dan maksiat, orang semacam ini tidak akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah para jamaah sekalian, termasuk saya sendiri secara pribadi, hamba yang lemah, yang penuh kealpaan, kesalahan, kelalaian dan dosa, kita bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita dengan bantuan dan rahmat Allah, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, membersihkan usaha kita dari apa yang diharapkan Allah, berikan anak kita makanan-makanan yang halal, insya Allah keluarga kita akan tumbuh hidup dalam kebersihan dan kesucian, dan Allah akan angkat mereka sebagai pemimpin yang membawa rahmat dan keberkahan bagi orang-orang di sini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa nafa'ani wa iyyakum jami'an bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum jami'an waj'alna min ibadihi shalihin wa tubu ila Allahi wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallahu usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma wahhid sufufal muslimin. Allahumma aslih umur muslimin. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa akhrijna minadh dhulumati ilal nur wahdina ila siratika mustaqim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma waliyal afiyah nas'aluka al-afiyah afiyatad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim